Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu bersama-sama kembali di acara tamu kita dari Radio Silaturahim yang mudah-mudahan kehadirannya mempersuasi kita semua ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, untuk tamu kita lumayan banyak nih yang hadir alhamdulillah ya, yaitu dari Baitul Quran Rabbani, ini merupakan SMP IT, kemudian juga SMA-nya Baituna. Nanti yang akan hadir ada Ustadz Gumilar yang merupakan kepala sekolah, kemudian juga Ustadz Agus PRD SMP IT-nya, dan untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa dan bagaimana Baitul Quran Rabbani serta Baituna, akan banyak sekali yang bisa kita peroleh informasinya. Assalamualaikum Ustadz Hamzah, dan assalamualaikum juga Ustadz Lutfi nanti masih ya, Ustadz Gumilar dan Ustadz Agus. Mohon Ustadz Hamzah terkait dengan pesantren ini, seperti apakah profilnya agar lebih jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini kita para pembina maupun kepala sekolah dan humas dari Baitul Quran Rabbani SMP IT Baitul Quran Rabbani ini ingin memperkenalkan profil dari sekolah yang baru kita bangun, berangkat dari keinginan untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa, mendidik mereka menjadi manusia-manusia yang berakhlak Qur'ani dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Kita dengan para pendirinya, terutama sekali pembinanya ada Habib Hussein bin Hamid Al-Attas, guru kita, dan juga Habib Abdullah Al-Jufri, mendirikan pesantren plus sekolah atau sekolah plus pesantren Baitul Quran Rabbani. Ini tingkat SMP. Ya, sebagaimana sebelumnya juga kita sudah dirikan Baituna tingkat SMA, tingkat aliyah, yang mana tujuannya adalah kita ingin mendidik anak-anak didik kita ini menjadi anak-anak yang berakhlak Al-Quran. Kita didik mereka bukan saja menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, tapi bagaimana mereka juga bisa memahami Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab turath, kitab-kitab salafus saleh yang dikarang oleh para ulama, ya, juga mengetahui bagaimana sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perilakunya, akhlaknya, dan mengimplementasikan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Ini cita-cita ini tiada lain Habib Abdullah Al-Jufri waktu itu
ketika melihat kita senantiasa berdakwah di Rasil ya, dengan Ustaz Husin, ingin sekali bagaimana kita tidak hanya menyampaikan dakwah kita, akan tetapi juga kita perlu mencetak kader-kader generasi-generasi berikut yang berdakwah dengan Al-Quranul Karim dan memiliki pengetahuan yang luas, seperti itu. Jadi didirikannya Baituna atau Baitul Quran Rabbani ini adalah bertujuan agar supaya kita mendidik, menelurkan anak-anak didik yang di samping mereka memahami ilmu pengetahuan yang luas ya, sesuai dengan kurikulum yang ada, dan juga mereka memahami dan dekat dengan Al-Quran, bahkan mereka menghafal Al-Quran dan juga memahami apa kandungan Al-Quranul Karim. Selain itu, bukan saja memahaminya, tapi kita harapkan mereka juga, kita didik mereka berakhlak dengan akhlakul Quran, karena sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mendidik para sahabatnya yaitu dengan akhlak Al-Quranul Karim. Mungkin sekilas tujuan dari pendirian SMP IT Baitul Quran Rabbani maupun juga Baituna, yaitu seperti itu ya. Mungkin lebih detailnya nanti ya bisa Mbak Nuning tanyakan kepada kepala sekolahnya maupun kepada Masya Allah. Pembinanya. Allah. Terima kasih Ustadz. Dan tidakkah kita semua ingin buah hati kita nanti menjadi sosok sebagaimana yang akan diperoleh ketika mereka berada di dalam pendidikan yang faham soal ilmu, tapi bukan itu saja, melainkan juga mengerti, hafal Al-Quran sekaligus memahami isinya. Subhanallah, keren banget. Nah, ikhwan akhwat, kita ingin tahu lebih jauh apakah yang ada di dalam kurikulumnya ataupun mungkin juga hal-hal yang lain. Boleh saya bertanya kepada Ustadz Gumilar. Assalamualaikum. Kalau secara umum itu yang soal kurikulum nih yang diadaptasi oleh sekolah itu seperti apakah? Dan sekarang kan sudah kurikulum merdeka ya. Betul. Dan itu apakah juga sudah diaplikasikan atau ada sesuatu yang lain? Kurikulum luar negeri misalnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Habib Hamzah. Sebenarnya kita sudah berjalan 1 tahun SMP IT plus pesantren itu, di mana kita telah untuk tahun kemarin kita masih menggunakan kurikulum K13, kurikulum 13. Tapi untuk tahun ini kita berubah menjadi kurikulum merdeka. Kita tetap menggunakan sepenuhnya kurikulum merdeka. Di samping itu kita mencoba mengkombinasikan membuat kurikulum kepesantrenan yang mengarah sesuai dengan visi misi yayasan, bagaimana mencetak siswa pelajar yang memiliki kemampuan umum, juga memiliki pengetahuan agama, memahami agama. Pada goalnya adalah memiliki akhlakul karimah. Jadi kita mencoba membuat gabungan kolaborasi antara kurikulum pesantren dengan kurikulum merdeka. Kalau buku-bukunya gimana? Insya Allah buku-buku tetap kita tetap sama menggunakan kurikulum merdeka untuk umumnya. Adapun nanti kitab-kitabnya yang mendukung terhadap pemahaman agama itu nanti sudah
bisa dijelaskan nanti oleh Bapak Agus tentang kitab-kitab yang harus akan digunakan di pesantren itu sendiri. Kalau bertanya soal nilai pelajaran khusus nih yang mempengaruhi kelulusan anak-anak ini, entah itu soal IT atau agama, penjelasannya seperti apa? Insya Allah kita tetap sampai seperti sekolah pada umumnya. Kalau masalah kurikulum merdeka, kita tidak menutup bagaimana tentang ekskulnya, tentang karena IT itu sudah merupakan sebuah kewajiban bagian dari kurikulum merdeka, adanya di informatika gitu. Jadi tetap itu akan dipelajari tentang IT itu sendiri. Jadi, di samping itu kita juga tadi akan dimasukkan bagaimana dia menjadi pengguna IT yang bermoral gitu nantinya ke depan. Mungkin begitu. Terkait dengan KBM ini, itu pulang jam berapa, berangkat jam berapa, bagaimana anak-anak ini? Bukankah ada juga asrama? Iya. Memang saat ini diasramakan, Pak. Diasramakan kita hanya menerima untuk saat ini kita untuk santri laki-laki saja gitu, sehingga mereka tinggal di asrama di dekat sekolah, bersatu lokasi dengan sekolah. Jadi jam 7 siswa sudah berangkat dari asrama gitu menuju masjid untuk melakukan sholat duha. Setelah sholat duha langsung kepada BTQ. Di situ ada tahsin, ada tahfidz, ada tajwid. Baru jam 8 baru masuk kelas. Kita belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Sampai jam 2. Jam 2 setelah sholat duhur berjamaah mereka ke asrama dulu makan. Setelah makan baru masuk lagi ke kelas untuk belajar sampai jam 2. Dari jam 2 di situ masuk lagi ke pondok, istirahat dulu, baru ada pelajaran-pelajaran yang menunjang untuk keberhasilan, untuk menunjang keberhasilan pembelajaran baik secara ilmu kurikulum di pesantren dan membantu kesulitan-kesulitan mereka dalam pelajaran di kelas tadi tentang kurmernya gitu. Misalkan matematik ada kesulitan, itu ada ustadznya yang membimbing di mana letak kesulitannya sehingga diharapkan semua santri itu memahami apa yang merasa kesulitan di sekolah gitu. Iya, menarik sekali Ikhwan Akhwat kalau kita titipkan buah hati kita di sana. Tapi mungkin Ustadz Agus bisa tambahkan terkait dengan biaya nih. Karena terus terang nggak ada sesuatu yang free ya. Baik, tentang biaya, sebetulnya kita memang mempunyai konsep bahwa semuanya itu adalah free ya, artinya bebas biaya apapun, khususnya sekolah. Untuk sekolah itu baik pendaftaran, uang pangkal, uang bangunan dan sebagainya kita free. Artinya kenapa? Karena memang tujuan awal dari visi misi itu adalah tadi untuk mencerdaskan generasi anak bangsa yang didirikan oleh para pendiri kita, yaitu Habib Hussein bin Habib Hamid Al-Atas dan juga Habib Hamzah dan juga Habib Abdullah Al-Jufri. Nah, saya kira itu merupakan strategi lah untuk membangun, mendorong generasi bangsa untuk lebih mudah mendapatkan program pendidikan. Jadi dengan cita-cita banyak sekali sekarang pendidikan yang dengan biaya tinggi, nah, tapi orang-orang tertentu yang dapat menikmati. Nah, kalau kita di B itu, Quran Ar-Rabbani ini bagaimana justru orang masyarakat luas yang terbatas dengan berbagai biaya itu bisa kita raih ya untuk bisa masuk ke asrama di kita dan juga sekolah kita di Bekir. Nah, adapun masalah yang tadi bahwa mungkin di dalam partisipasi untuk diam di asrama itu tentunya kita memberikan standar dalam arti untuk partisipasi infak 500.000
Oh, Nah, living cost nih ya. ya, artinya hanya untuk makan mereka, dari mereka untuk mereka. Iya. Jadi kita juga biasakan mereka jangan sampai hanya berpangku tangan. Ini yang jadi Mhm. kendala di kemudian hari. Ada rasa sign of belonging lah. Iya. Bagaimana rasa memiliki anak kita, putra putri kita, tapi supaya juga berkah, gitu ya. Jangan segalanya juga dibiarkan begitu saja. Saya kira itu ya yang itu, Mbak. Jadi dengan niat nawaitu kita bersama-sama bagaimana untuk mencerdaskan generasi bangsa, bagaimana juga untuk mentransformasikan ikhwan-ikhwan, para tuan guru dan juga semua asatid ini, habaib ini, alhamdulillah dengan tekad yang kuat demi dakwah, itu mereka betul-betul mencurahkan untuk mendidik dan membina mereka. Dan alhamdulillah 1 tahun ini saya kalau dilihat dari prestasi itu mungkin plusnya itu 8 bulan. 8 bulan mereka diam di asrama dengan posisi yang terbatas, sederhana. Kita kontrak dan sewa, dan mereka alhamdulillah bisa nyaman, bisa juga betah di situ, dan mereka ternyata bisa belajar dengan kondusif gitu ya. Iya. Kenapa? Karena bisa dibuktikan kemarin itu ketika ada perlombaan rayon SMPIT sewilayah Kabupaten Sukabumi, wilayah rayon Sukaraja itu mereka berpartisipasi ikut serta jadi peserta lomba. Iya. Di antaranya adalah pidato dan juga tahfidz dan kaligrafi. Nah, ini kan kita buktikan Mbak ya, bahwa dari hanya 8 bulan insya Allah mereka dengan tulus tanpa ada paksaan, dengan hafid kita hanya setor ayat-ayat pendek, ayat-ayat yang bisa dilakukan, bisa dihafal. Jadi tanpa ada tekanan, dengan disiplin yang kuat kayak semacam di salter gitu ya, nggak ada. Kita betul-betul bebas, ada ketika main ya main begitu Habib ya. Jadi kita betul-betul bagaimana rasa kita mendidik mereka itu dengan kasih sayang ya, dengan sakinah gitu ya. Mawadah itu bukan hanya untuk keluarga suami istri saja, tapi bagaimana guru juga terhadap murid-muridnya gitu ya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu dalam arti bagaimana kita mencurahkan kasih sayang terhadap mereka, kenyamanan, rasa tentram dan aman untuk belajar bersama-sama. Bagi kita mungkin tadi amaliyah ya, mengamalkan mereka. Tentunya yang paling inti tadi tidak terlepas dari kata kuncinya. Dia hafal walaupun sedikit ayat, tapi tentunya bisa memahami dan mengamalkannya dengan dibuktikan dengan tadi berbuat atau berakhlak karimah. Nah, ini yang kunci kita, bagaimana justru membina mereka untuk menjadi putra-putra yang berprestasi tapi berakhlak karimah dengan konsep tadi ya, kita memahami Al-Quran tersebut. Mungkin itu yang bisa ditambahkan oleh saya. Subhanallah, keren banget ya ikhwan akhwat. Living cost cuma 500 itu luar biasa. 3 kali makan. Iya, itu full ya. Betul. Maksudnya normally. Terus kalau misalnya anak-anak memiliki kemampuan lebih atau ada sesuatu yang membuat, ini boleh nih kasih beasiswa. Mungkin bisa kasih penjelasan terkait dengan beasiswa? Ya, kita sudah berkomitmen dengan tadi ada peluang untuk beasiswa ketika mereka berprestasi. Tentunya kita sampai mengarah terhadap perguruan tinggi yang ada di luar negeri ya, Habib ya, bahwa kita komitmen. Bahkan sekarang juga sudah ada ya alumni yang lagi belajar di luar negeri. Nah, saya kira itu tadi kalau mereka bisa menghafal sekian juz, dalam arti kalau kemarin itu yang di Baituna kalau nggak salah apa 15 juz ya, 17 juz itu mereka, Saudara Erik kalau saya lihat dari itunya daftar list siswa yang masuk ke Kairo itu seperti itu. Jadi apalagi sekarang kalau yang secara di nasional ya, di nasional itu kan sudah umum bahwa bagi yang hafid berapa juz jadi sudah bisa masuk ya, free, artinya dia beasiswa gitu kan. Nah, juga tidak tanpa testing, seperti itu. Saya kira ini merupakan peluang, dan kami dari BKR tentunya tadi yang berafiliasi dengan Baituna atau Darul Quran Baituna ini jelas sekali ketika kita akan mengarahkan mereka bagi yang berprestasi, kita akan arahkan dan memasukkan terhadap Darul Quran Baituna di Jakarta. Nah, Baituna juga pasti akan mengarahkan lagi terhadap jenjang yang lebih tinggi tentunya, baik keluar maupun di dalam negeri. Masya Allah. Bayangkan buah hati kita di usia SMP sudah kita lepas, kemudian
menjadi sosok yang lebih dewasa lagi di SMA dengan bekal sebagaimana yang kita dengar, kayaknya kita semua rindu deh ya untuk titip anak-anak kita ke sana. Terus ngomong-ngomong soal pengajarnya nih, boleh kasih informasi? Pengajarnya alhamdulillah kalau dalam di SMPIT di pagi hari itu tentu secara linier ya, spesifikasinya adalah guru-guru tertentu yang sudah masuk di Dapodik. Ya, sesuai dengan keperuntukannya, yaitu di antaranya Iya. misalkan MIFA, terus juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, kalau di asrama ini ekstrakurikuler termasuk juga plus pembinaan di asrama kita, alhamdulillah dalam posisi hari ini sudah ada ustadz yang dalam arti membina, ngambil dari ustadz yang ada dalam arti yang mau dan mampu untuk mengabdikan diri di BKR. Terus kedua juga secara profesional kita juga memang ambil dari semua sarjana ya, sesuai dengan kemampuan dan juga linier, artinya sebagai profesi ya, bahwa mereka sebagai pendidik agama. Alhamdulillah kita baru dalam hal ini juga baru ada 3 orang. Namun insya Allah kita karena sudah bekerja sama tadi, ada beberapa alumni dari Darul Quran Baituna di Jakarta juga insya Allah akan ketika kita memohon atau mengajukan bahwa perlu, karena dengan insya Allah murid-murid atau siswa di tahun ini juga sudah ada yang daftar, kita insya Allah akan mengakomodir ya semua dari para alumni dari Baituna itu sendiri. Ya tentunya juga lebih dari itu kita terbuka bagi pondok modern ya juga, insya Allah saya sudah ada obrol ataupun ada komunikasi bahwa mungkin dari pondok modern alumni Gontor juga siap untuk mengabdi di sana, seperti itu. Masya Allah. Terus ngomong-ngomong soal daftar nih, kan yang sedang menyimak bisa jadi, wah boleh juga nih kan mau dekat tahun ajaran baru ini, ada tesnya kah? Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang harus dipersiapkan untuk mendaftarkan buah hati kita ke sana? Iya, yang mendaftarkan jelas itu ada syaratnya ya. Jadi kita tidak begitu saja, tapi kita insya Allah sih standar. Artinya dari bacaan, tulisan ya, dengan tadi Al-Quran. Tentunya karena kita punya ikon tadi Al-Quran, bagaimana memahami juga mengamalkannya. Sehingga pasti yang dites itu ya minimal bisa membaca tulis gitu ya Al-Quran. Itu yang standarnya lah. Dengan mungkin kalau amalia ibadah yang lain nanti kita bisa perdalam. Terus juga ya pasti kalau berbicara itu kan kita rekrutmen ini dari yang Madrasah Ibtidaiyah atau MI atau juga sekolah dasar ya. Jadi atau yang atau setara ya, sederajat. Jadi insya Allah Mbak tidak akan berat, karena di sisi lain kita juga selektif tapi tidak memberatkan, dan insya Allah juga kalau sudah masuk kita akan selalu bina kekurangan-kekurangannya. Jadi ikhwan akhwat cukup bisa sedikit baca Quran, cukup bisa sedikit menulis dalam tulisan Ya, betul. Arab ya. Arab. Itu tes yang insya Allah bukan hal yang sulit. Nah, sebelum kita nanti naik ke bahasan berikutnya terkait dengan yang SMA, kan tadi disebut Baituna. Itu bagaimana kaitannya antara BKR ini dengan Baituna? Ya, itu Baituna dengan BKR itu kan per pendirinya itu orang yang sama. Jadi kebetulan Baituna itu lebih duluan didirikan. Justru lebih duluan. SMA-nya karena di Jakarta ya. Saya kira Darul Quran itu bahasanya bagi yayasan Darul Quran Baituna kan gitu. Nah, artinya itu lebih saya kira lebih baik ya waktu kalau orang berbicara mungkin kenapa nggak dasar dulu. Justru karena ini Baituna SMA dulu sehingga mungkin bisa ada ide di daerah itu ada embrio ataupun cikal bakal yang nanti masuk ke Baituna kan begitu. Nah, alhamdulillah itu terwujud Mbak ya, sudah terwujud hari ini, udah 1 tahun, dan jelas bahasanya berarti terafiliasi ya, artinya satu kesatuan. Kalau di dalam boarding school itu mungkin sistem 6 tahun belajar ya dalam sekolah, cuma mungkin yang terpisah saja itunya lokasinya seperti itu. Ada SMP-nya, ada SMA-nya,
Mudah-mudahan entah kapan bila ada kampusnya. Amin, Insya amin, Allah. amin ya Allah. Iya, SMA-nya di yang Jakarta, ya nggak itunya apa-apa. di Nanti Kairo dari ya. Sukabumi datang. Ustadz Hamzah, mungkin ada yang Ya. perlu ditambahkan terkait dengan apa yang sedang dibahas ini? Karena sebagai pengasuh sekaligus juga pendiri apa yang sedang kita bahas ini, silakan. Ya. Seperti Pak Agus tadi bilang, ya, memang kita lebih awalnya itu mendirikan Darul Quran Baituna yang levelnya aliyah atau SMA, ya. Karena kita ingin mempersiapkan lulusan dari Baituna ini akan nanti ke perguruan tinggi yang kita harapkan juga mereka memperdalami ilmu Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ketika kita sudah menelurkan beberapa alumni juga yang berangkat ke Al-Azhar, juga ada yang ke Syria, ada juga ke UIN di sini, kita melihat dan juga terutama Ustaz Lutfi sana mengalami terkadang kendala kalau artinya inputnya ini kadang-kadang ada yang levelnya rendah, ada yang kurang. Jadi kita harus didik lagi lebih keras seperti itu supaya mereka ini benar-benar bisa sesuai dengan level yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu akhirnya kemudian terpikir bagaimana kita nggak kita buat saja SMP, tingkat SMP yang nanti output dari SMP itu kita bisa masukkan ke Baituna ini, kita lanjutkan ke Baituna sehingga ketika di SMP sudah benar-benar mendapatkan dasar yang lebih kuat seperti itu, sehingga di SMA-nya lebih mudah kita menggembleng mereka seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah SMPIT Baitul Quran Rabbani di Sukabumi. Alamatnya mungkin belum dikasih tahu. Alamatnya ya insya Allah di Kampung Kaung Luwuk, RT 11A RW 4 Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah itu pinggir jalan, bisa diakses semua pihak. Nanti di akhir kami sebutkan ulang. Terus yang dihubungi siapa kalau seandainya denger ini terus, aku pengen banget nih anakku sekolah di sana gitu. Boleh di Ustadz Gilar atau di saya sendiri ya. 0857 938 64407 bisa di situ ya. Nanti saya share kan, itu bisa di nomor WhatsApp kami, dan juga insya Allah mungkin kita juga akan buka nanti dengan beberapa informasi di layanan medsos lainnya seperti itu. Iya, Ikhwan Akhwat, tak satu pun di antara kita yang nggak kepingin, nggak rindu buah hati kita menjadi sosok yang bukan hanya tahu tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengerti Al-Quran dan isinya. Dan kalau di kesempatan ini kita bahas yang BKR-nya, yang SMP-nya. Nanti kita lanjut ngobrol dengan sosok yang mewakili SMA-nya yang kita sebut, kita dengar tadi Baituna ya. Kita jeda sejenak. Terima kasih, masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara tamu kita yang menghadirkan bahasan terkait dengan pilihan sekolah nih, keren banget ya. Dan kalau tadi kita sudah bahas dengan SMPIT-nya, yang berikutnya kan tadi disebutkan juga SMA-nya duluan. Nah, seperti apakah gerangan? Ustadz Hamzah bisa jelaskan terkait dengan profil Baitunanya kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pesantren Darul Quran Baituna ini kita dirikan adalah dengan tujuan itu tadi seperti kita sebutkan, ingin mendidik generasi-generasi Qurani. Ya, di dalam pesantren Baituna ini
pendidikan di sana sebenarnya mirip seperti pesantren pada umumnya, pure pesantren, ya seperti itu. Berbeda dengan tadi Darul Quran, Baitul Quran Rabbani, ya SMP, ya ada SMP IT-nya. Kalau di Darul Quran Baituna ini sistem pendidikannya adalah pesantren pure, ya seperti itu. Tapi di samping pesantren juga di sana ada tahfidz, artinya pendidikan bagaimana kita didik mereka menghafal Al-Quran. Kita ketahui sekarang ini banyak pesantren-pesantren tahfidz Quran menjamur di Indonesia, alhamdulillah. Akan tetapi banyak di antara pesantren tersebut hanya menitik beratkan kepada penghafalan Al-Quran. Sebaliknya, kalau dahulu di pesantren-pesantren tradisional kita, mereka fokusnya kepada membaca kitab, memahami bahasa Arab dengan berbagai alatnya, yaitu ada nahwu, shorof, balaghah, ya, dan sebagainya. Masalah tahfidznya kurang, seperti itu. Nah, di Darul Quran Baituna ini kita padukan antara keduanya. Jadi mereka juga kita gembleng dalam tahfidz, ya, dalam menghafal Al-Quran, dan juga kita didik mereka di dalam memahami Al-Quran dengan materi-materi pendidikan seperti pesantren, yaitu ada bahasa Arabnya, ada nahwu sorofnya, ada sirahnya, ada fiqihnya, ya, ada tafsirnya dan hadisnya, seperti itu. Jadi ini profil dari Baituna. Di samping itu juga kita tidak lupakan bahwasanya di Darul Quran Baituna juga kita ikutkan mereka nanti di akhir, artinya pendidikan formal ikut dalam paket C, ya, paket C supaya mereka mendapatkan ijazah formal. Samping nanti mereka dapat ijazah pesantren, mereka juga akan dapatkan ijazah paket C supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kira-kira secara garis besar seperti itu. Ya. No. Adakah kerinduan kita semua ini bisa terwujud, anak-anak bisa bahasa Arab gitu kalau sekolah di sana, gimana? Iya, ya kita justru penekanan kita untuk bisa memahami Al-Quran, ya, karena Al-Quran bahasa Arab, ya, kita gembleng mereka juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab baik itu dalam muhadatsah dan juga dalam qiraah, membaca kitab. Gitu. Karena ya, terbukti dari output yang sudah kita hasilkan, ini udah ke angkatan keempat. Ketika mereka mau bisa lulus di mana di Al-Azhar atau Syria, mereka ditesnya pakai bahasa Arab. Itu ya, dia. Kalau nggak bisa, ya nggak, susah lulusnya seperti itu. Jadi bukan hanya bahasa Arab dalam Quran yang difahami, tetapi juga bagaimana berdialog dan segala macamnya itu. Ya. Terus kalau sebaran pembelajaran di Baituna ini sendiri, itu misalnya kelas 1 apa, kelas 2 apa, itu bisa punya gambaran nggak? Siapa yang mau jawab nih? Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan penyebaran pelajaran di Baituna sendiri, itu yang tadi disampaikan oleh Habib bahwa Baituna untuk formalnya itu PKBM, paket C itu mengikuti daripada kurikulum Diknas. Iya. Adapun pesantrennya itu ada tiga komponen, yaitu tahfidzul Quran beserta tajwid tahsinnya. Itu selama 3 tahun itu ditargetkan menghafal 12 juz target daripada pesantren. Jadi kelas 1 itu 4 juz, kelas 2 4 juz, kelas 3 4 juz target pesantren. Kemudian untuk diniyah, untuk bahasa Arab juga nanti di penyebarannya itu tentunya di kelas 1 lebih pada penguatan kaedah-kaedah nahwu, saraf. Kemudian di kelas 2 nanti sudah ada pengembangannya pada
penerapan pada kitab-kitab kuning. Kelas 3 juga seperti itu. Bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Arab juga karena memang ada satu kekhususan pada bahasa Arab, perhatian besar. Dari kelas 1 juga sudah ada bahasa Arab menggunakan kitab Arabiyyah Baina Yadaik. Kemudian juga sampai juga tambahan-tambahan yang lain yang diperlukan. Kemudian nanti di kelas 3 itu akan dibimbing khusus untuk persiapan untuk mengikuti seleksi ujian ke luar negeri, ke Syria atau ke Al-Azhar, ke Mesir gitu. Itu ada tambahan di situ. Itu kira-kira seperti itu. Kalau pembelajaran biasa kan jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Di luar jam itu apa saja yang didapat anak-anak? Untuk belajarnya sih mereka dari jam 8 sampai zuhur, kemudian nanti siang juga masih ada beberapa pelajaran. Kemudian setelah asar juga masih ada belajar, dan nanti setelah isya itu belajarnya sampai malam. Jadi itu di luar yang normal dari jam 8 sampai jam Iya. 13. Tadi di pembahasan mengenai SMPIT kan kita juga sudah dengar ya ikhwan akhwat bagaimana pendaftarannya, terus adakah hal-hal yang harus dipersiapkan? Bagaimana dengan SMA-nya? Untuk masuk ke Ke Baituna, Baituna, ya. kita adakan seleksi. Jadi yang dites adalah yang pertama Al-Quran. Syaratnya itu menghafal 1 juz Al-Quran. Maka nanti dites 1 juznya itu kelancarannya, juga dites bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang kedua dites juga bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab, kemampuan dasar. Kemudian yang ketiga nanti wawasan keislaman. Jadi ada 3 materi yang akan diujikan ketika akan masuk Baituna. Nah, kita menerapkan standar nilai. Seandainya nilainya itu mencapai, kalau kemarin kita 7 nilai minimal itu. Kalau misalnya mendapatkan nilai 7 untuk kesemuanya itu, nanti lanjut ke tahap interview dengan Habib. Kalau misalnya di bawah 7 berarti tidak bisa lanjut ke wawancara gitu. Meskipun dari SMPIT kita. Insya Allah seperti itu. Oh, Makanya SMP juga didesain kurikulumnya supaya bisa tembus ke Baituna gitu. Iya. Kalau ini kan SMA itu kan sudah dewasa ya. Itu ada tahajud segala macam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya tujuan diadakannya pesantren Darul Quran Baituna sama seperti yang tadi dikatakan oleh guru kita bersama Habib Hamzah Al-Atos, untuk membentuk karakter anak-anak sesuai dengan akhlakul Quran. Untuk tujuan itu, maka program di asrama ini memang harus disesuaikan dengan visi misi pesantren atau tujuan pesantren. Tentu program-program seperti tahajud, salat duha, kemudian murojaah dan sebagainya kita program sedemikian rupa karena memang inti dari pembelajaran di dalam agama kita adalah bagaimana anak-anak itu menerapkan, kemudian anak-anak itu mengamalkan ilmu yang mereka dapat, dan ilmu itu menerangi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang betul di keseharian ataupun di keasramaan di Darul Quran Baituna merupakan salah satu kurikulum yang sangat penting, tidak kalah penting daripada kurikulum yang sudah dicanangkan oleh bagian kurikulum, karena memang di dalam pendidikan di dalam agama Islam, praktek itu adalah hal yang sangat paling penting di dalam agama kita. Jadi ikhwan akhwat, soal asrama keasramaan itu mulai dari bangun pagi, sholat tahajud, sholat subuh, sampai kemudian berangkat sekolah, pulang sekolah, sampai tidur lagi itu diatur sedemikian rupa, luar biasa sekali. Kalau misalnya ada yang hafal Quran lebih dari target yang ditentukan, biasanya ada apresiasi tertentu nggak dari sekolah? Tentu untuk anak-anak yang mutafawwiqin, anak-anak yang unggul, akan ada apresiasi dari pesantren, ada pengarahan-pengarahan tertentu dari pesantren, ada perhatian tertentu dari pesantren.
Itu semuanya kan juga merupakan ujian bagi kita. Anak-anak yang unggul pun merupakan ujian bagi kita. Apakah nanti anak ini menjadi anak-anak yang sesuai kita harapkan atau tidak. Wow. Terus terkait dengan biaya nih, kan orang pengen tahu ya, kalau tadi ketika disampaikan di SMPIT-nya, kalau Anda nyimak dari awal, Anda tahu. Nah sekarang terkait dengan yang SMA yang Baituna ini seperti apakah gerangan? Pada dasarnya, yayasan yang menaungi Baitul Quran Rabbani ataupun Dar Al-Quran Baituna adalah yayasan sama. Pada awalnya, Dar Al-Quran Baituna pun didedikasikan sebagai lembaga amal, lembaga kalau di bahasa Arabnya muassasah khairiyah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita pun tidak bisa menutup mata bahwa partisipasi wali santri merupakan salah satu hal yang sangat mendukung kesuksesan belajar santri itu sendiri. Sehingga mulai tahun 2020 kita mulai mengajak wali santri untuk ikut serta berpartisipasi. Partisipasinya ada yang berupa tahunan, yaitu setiap tahun mereka dibebankan untuk ikut berpartisipasi senilai 2.800.000. Apa saja 2.800.000 itu? Untuk keperluan sehari-hari, untuk almari, kitab mereka, kemudian kasur mereka, dan seterusnya, kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya. Kemudian untuk bulanan atau syahriah mereka dikenakan infak 500.000 untuk makan mereka 3 kali sehari. Sama dengan yang SMP itu ya. Cuman bedanya ada di tambahan yang uang tahunan. Uang tahunan. Oke, banyak lagi nih. Kalau tadi pendaftaran tetap harus tahu sih ya. Mungkin ada beda antara SMPIT dan Baituna ini, bisa dijelaskan? Perbedaan yang paling mencolok antara SMPIT ataupun Darul Quran Baituna ini adalah Darul Al-Quran Baituna karena memang targetnya adalah ingin membentuk anak-anak yang lebih memahami Al-Quran, kemudian goalnya adalah anak-anak ini bisa menjadi manusia-manusia Rabbani atau Qurani, maka seleksinya lebih ketat seperti yang disampaikan Ustadz Iskandar tadi itu. Ada seleksi hafalan Al-Quran. Kalau dari Baitul Quran Rabbani tidak ada seleksi hafalan Al-Quran, sekarang sudah mulai ada seleksi hafalan Al-Quran. Yang kedua, sudah mulai ada seleksi seleksi bahasa Arab dasar. Karena memang waktu 3 tahun ini waktunya sangat singkat untuk mencetak, mengkader anak-anak yang siap terjun berkompetisi dengan insan-insan yang ada di Timur Tengah. Jadi dari awal seleksi kita ingin memberikan seleksi yang cukup memadai agar nanti dalam waktu 3 tahun mereka tidak keberatan atau tidak kesulitan dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di Darul Al-Quran Baituna, sehingga nanti ketika sudah lulus mereka menjadi lulusan yang baik secara intelektual, akademis ataupun secara akhlaknya. Saya kira itu. Sampai sejauh ini yang hafal Quran berapa juz atau seluruhnya gitu, bisa kasih gambaran? Karena ini pasti yang dengerin pengen tahu deh. Apakah terkait dengan hafal Quran itu, karena sebagai orang tua kita semua rindu, cuman gimana ngajarinya, tapi kalau di sini ada keterangannya pasti menyenangkan sekali. Boleh? Alhamdulillah untuk program tahfiz terutama memang pertama itu sesuai kemampuan anak ya. Kemampuan anak tidak bisa kita paksakan. Namun kita terus mendorong, memotivasi supaya anak-anak santri itu gemar menghafal Al-Quran. Targetnya memang 1 tahun 3 juz, 3 tahun 12 juz. Namun sebagian besar anak-anak itu bisa melampaui target, melebihi dari yang kita targetkan. Bahkan sejauh ini ada 9 anak yang sampai 30 juz hafalan Al-Qurannya. Walaupun ada ya mungkin 1-2 yang tidak sampai 12 juz, prosentasenya mungkin sekitar 20% yang tidak sampai 12 juz. Mungkin di mereka 9 juz, 10 juz gitu, hafalan Al-Qurannya. Dan yang mengembirakan yang yang bisa sampai 30 juz, alhamdulillah
itu mereka tentunya ada kesadaran dan kemauan sendiri gitu untuk menyelesaikan hafalan. Namun kita dalam pembelajaran itu tetap ya mengikuti kemampuan anak. Jadi yang tidak mampu menghafal pun kita arahkan supaya melancarkan yang sudah dihafal, yang mungkin tidak mampu mengejar target gitu. Yang penting yang dihafal itu bisa lancar tujuannya seperti itu. Kalau hafal beda dengan kerennya baca Quran ya. Dalam artian ada nggak lomba gitu? Lomba yang dilakukan, diselenggarakan di sekolah, bukan soal berapa hafalan juznya, tapi kalau mau dibilang sempurna, yang menarik sekali dari apa yang mereka baca. Ada juga. Kita sih banyak mengirim anak-anak untuk lomba, dan Luar. alhamdulillah banyak yang menang juga Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Bisa menambahkan Ibu, di Baitullah selama 6 tahun berjalan ini sudah mengikuti berbagai macam perlombaan. Yang baru saja anak-anak kita ini mendapatkan juara 1 dan 2 musabaqah hifdzul Quran tingkat Tangerang Raya. Tingkat Tangerang Raya. Selain musabaqah hifdzul Quran, anak-anak juga mengikuti lomba-lomba yang lain. Ada yang lomba baca kitab pernah juara juga. Ada yang ikut, ada yang bidangnya atau bakatnya itu di bidang olahraga. Ada yang juara juga, kemarin juara 3 futsal se-Jabodetabek. Tenis meja ada? Tenis meja juara 2 se-Tangerang. Memang tidak menutup kemungkinan di Baituna pun juga memfasilitasi anak-anak di berbagai perlombaan. Jadi uniknya begitu ya, berbeda dengan misalnya sekolah tahfidz yang khusus begitu, mereka ditargetkan untuk menghafal terus. Tapi di Baituna ini karena di samping mereka menghafal, mereka juga harus mengerti bahasa Arab. Jadi sebenarnya bebannya berat gitu. Oleh karena itu target 12 juz ini itu biasanya orang-orang yang artinya kan setiap orang memiliki bakat. Ada yang kuat hafalannya, ada yang tidak. Itu yang kurang kuat mungkin ya cukuplah 12 juz. Tapi yang kuat hafalannya, di samping mereka pintar dalam bahasa Arabnya, baca kitabnya, juga hafalannya kuat sampai 30 juz. Tahun ini kita berapa? Tahun ini yang 30, 4 anak yang 30. 2 anak yang berangkat ke Syria tahun ini pun salah satunya juga hafizul Quran. Hafal Quran 3 tahun sekolah di Baituna, Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong soal 3 tahun nih selama sekolah di sana tuh, pengen jelas lagi, tadi sudah didengar, tapi yang lulusannya itu melanjutkan pendidikan di mana persisnya, diulang? Bismillah. Selama 6 tahun berjalan, sudah meluluskan 4 angkatan. Alhamdulillah, sudah ada 4 anak kami yang melanjutkan di perguruan tinggi ternama di Timur Tengah. 2 anak sekarang sedang ongoing di Al-Azhar University di Kairo. Masing-masing mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang salah satunya juga hafizul Quran. Alhamdulillahnya. Tahun ini pun kami meluluskan 2 anak juga mendapatkan beasiswa di Universitas Mujamma' Ahmad Kaftaru di Syria. Salah satunya pun juga hafizul Quran. Alhamdulillah. Yang lainnya, bagaimana lainnya kebanyakan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan berbagai macam jurusannya. Dan uniknya, alhamdulillah, anak-anak Baituna di UIN semuanya berkompetensi, semuanya punya prestasi yang bisa dibanggakan. Ada yang sudah dipercaya menjadi imam masjid di dekat UIN, ada yang mendapatkan prestasi di bidang futsal, ada yang dipercaya dalam proses keagamaan yang ada di UIN, dan semuanya itu min fadlillah. Kalau kemudian yang sedang menyimak acara ini bertanya, kok cuman pria doang sih yang buat anak-anak wanita kami gimana? Ustadz Hamzah bisa kasih penjelasan kah? Ya, ini memang bukan berarti mendiskreditkan wanita ya. Itu juga kita pikirkan, tapi kapasitas dan kemampuan belum ke sana ya. Insya Allah lah kita akan pikirkan hal itu ya sebab pengalaman gini ya. Saya dari dulu pernah mengasuh
pesantren Aitam, Darul Aitam di Condet sini. Itu yang didirikan oleh kakek saya. Itu pesantren namanya anak-anak yatim ya laki-laki dan perempuan. Tempatnya tidak terlalu jauh. Karena waktu masih menerima mereka masih anak-anak di usia SD gitu kan. Masih aman, saya gampang gitu. Tapi ketika sudah besar Beda. bingung gitu. Nah, melihat dari hal tersebut kesulitannya, nah itu kalau bukan memiliki tempat yang khusus terpisah laki-laki dan perempuan agak repot gitu. Oleh karena itu nanti insya Allah ke depannya juga kita ada pemikiran untuk ke sana, bukan berarti tidak memperhatikan kaum wanita karena kedua-duanya sangat penting. Betul, jadi ikhwan akhwat tunggu saja. Insya Allah kita doakan bersama ya, agar bisa terbentuk juga untuk yang santri wanita, baik untuk SMP-nya atau juga SMA-nya. Banyak kesempatan yang insya Allah terbuka lebar bagi putra-putri kita, karena terus terang menjadikan anak-anak kita bukan hanya pandai dalam hal ilmu pengetahuan, tapi juga berakhlakul karimah dan paham lebih jauh tentang Al-Quran itu menjadi kerinduan kita bersama. Iya, kalau bicara soal pelajarannya nih, buku-buku yang diberikan untuk dipelajari, difahami oleh anak-anak SMA Baituna ini gimana? Bismillah. Jadi memperdalam apa yang sudah disampaikan Ustadz Iskandar tadi. Jadi di Baituna itu ada 3 sektor kurikulum, ada 3 sisi kurikulum di dalam menerjemahkan tujuan dari Baituna. 1, kurikulum tahfidz dan tahsin Al-Quran. Yang kedua ada kurikulum pemahaman kitab-kitab kuning atau kutubut turas. Nah ini sebaran pelajarannya di kelas 1 ada nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof di kelas 1 itu menggunakan jurumiyah dan al-amsilah tasrifiyah. Kemudian ada pelajaran tauhid menggunakan kitab Jauharatut Tauhid. Kemudian di fikih menggunakan Fathul Qorib. Kemudian tafsir diampu langsung oleh Sayyidul Habib Hamzah Al-Athos. Kemudian hadis menggunakan Al-Arba'in Nawawi. Di kelas 2 pun sama, ada penambahan pelajaran yaitu di Ulumul Quran dan Mustalahul Hadis. Ulumul Quran ini memahami ilmu-ilmu yang dibutuhkan anak-anak ketika membaca Al-Quran, bagaimana caranya memahami Al-Quran dengan baik. Itu menggunakan buku bernama atau berjudul Mawaridul Bayan. Kemudian ada Mustalahul Hadis menggunakan Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumul Hadis punyanya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Makki. Di kelas 3 Nahwu dan Sorof tidak ada lagi, sudah diganti menjadi balaghah, pengenalan balaghah dan usul fikih. Balaghah dan usul fikih adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting di dalam usaha anak-anak memahami Al-Quran, karena Al-Quran ini berbahasa Arab, maka mereka harus tahu bagaimana uslub-uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga uslub-uslub yang digunakan Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis-hadisnya. Nah, balaghah ini menggunakan Jawahir al-Balaghah, kemudian di usul fikih menggunakan Al-Khulasah karya Dr. Muhammad Hasan Hito. Nah, kemudian setelah itu ada kurikulum bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini porsinya di Baituna sangat besar sekali. Sangat besar sekali. 6 jam per minggu. Itu hanya untuk itu di luar jam muhadasah. Jam muhadasah. Muhadasah itu conversation, percakapan. Itu di luar jam muhadasah. 6 jam pelajaran bahasa Arab plus pemahaman kitab-kitab kuning tadi. Berarti 1 minggu itu betul-betul keseharian anak-anak digembleng dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran yang menggunakan pengantar bahasa Arab, dan keseharian di asrama pun diusahakan menggunakan bahasa Arab. Saya kira gitu. Keren banget ya. Terus tadi kan dengar juga digunakan paket C. Betul. Itu tujuan persisnya tentu kalau dibandingkan dengan kurikulum Merdeka, kira-kira juga di mix demikian rupa kah? Kita tidak bisa menutup mata bahwa anak-anak kita pun mempunyai bakat yang di luar apa yang sudah diinginkan oleh pesantren. Mereka menjadi
dai-dai dalam arti yang dikenal sama masyarakat. Mereka mungkin punya bakat yang lain, punya keahlian yang lain, sehingga untuk menjabatani keinginan mereka harus difasilitasi agar bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang diinginkan. Tetapi tetap ketika lulus dari Darul Quran Baituna, mereka sudah menyandang akhlak-akhlak Quran, membawa cahaya-cahaya Quran. Amin. Terus gini, kayaknya hampir semua kita, remaja kita pun perlu untuk mampu berbicara di depan umum. Ada nggak pembelajaran terkait dengan public speaking di situ? Ada ekskul ya. Ekskul public speaking ada setiap hari Sabtu. Di samping juga ada muhadharahnya, juga ada latihan pidato. Juga mereka karena di pesantren ada masjid dan terbuka untuk umum, mereka juga dilatih untuk ya membaca pengumuman di depan jamaah Jumat. Itu udah bagian dari latihan mereka berani berbicara di depan umum. Subhanallah, karena nggak usah nunggu jadi orang dulu baru belajar bicara di depan umum kan ya. Kalau sejak SMA mereka sudah dilatih dan punya keberanian untuk itu, sungguh luar biasa sekali. Untuk acara tamu kita ini yang sudah mempersuasi kita untuk please deh coba pertimbangkan buah hati kita mau dikemanain, karena Sukabumi itu nggak jauh kan ya dari Jakarta. Baituna ini lokasinya di Jalan Cendrawasih, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. Tuh kan. Tangerang Selatan. Nggak terlalu jauh juga, dan meskipun yang menyimak acara ini bukan cuma yang tinggal di Jakarta sih, tapi nggak usah khawatir karena kan boarding school kan. Jadi itulah tadi kebersamaan dengan Ustadz Lutfi, Ustadz Iskandar, dan juga tadi Ustadz Agus dan Ustadz Gumilar, serta Ustadz Hamzah tentu saja. Mudah-mudahan mempersuasi kita semua. Dan di closing statement ini, sebelum nanti saya sebutkan kalau mau daftar ke nomor berapa, kita simak yuk apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah. Silakan. Kita menyadari dan kita memahami, mengerti dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapasitas kita, kemampuan kita sebagai manusia untuk beramal itu ada batasnya, ada umur ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bagaimana kita bisa beramal walaupun kita sudah meninggal. Ya, ini sering kita dengar idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam sudah meninggal, putus sudah amalnya. Artinya dia nggak bisa beramal lagi, namanya jasadnya sudah dikubur gitu. Tapi ada kesempatan ya, amalnya itu terus mengalir. Ya, seolah-olah dia masih bisa beramal, yaitu melalui sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, untuk meraih ini tentunya kita para orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi minimal bagi dirinya, bagi keluarganya, bangsanya, negaranya, ya, dan bagi agamanya. Nah, untuk itu adalah pendidikan yang baik, pendidikan yang mumpuni, pendidikan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu sangat penting. Nah, oleh karena itu di Baituna insya Allah kita akan mendidik anak-anak didik kita ya, menjadi anak-anak yang berakhlak Qurani, menggembleng mereka menjadi anak-anak yang berguna, yang dipersiapkan untuk menyongsong masa depan yang cerah ya, dengan bimbingan Al-Quranul Karim, karena kita ketahui tidak ada ilmu yang akan bisa menjawab berbagai tantangan zaman kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan ya, peluang ini ya kita bisa ya menerima anak-anak didik dari para pendengar. Dan memang di Darul Quran ini
kapasitasnya sedikit ya, nggak banyak kita mendidiknya, nggak banyak ya. Oleh karena itu kesempatannya juga ya, yang lebih artinya yang cepat, insya Allah ya bisa ikut di dalam aktivitas pendidikan di Darul Quran Baituna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, keberkahan kepada kita, dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Ustadz Hamzah, dan juga untuk yang tadi ingin mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ingin buah hati berada di sekolah, apakah itu SMP IT dengan based on Quran atau di SMA Baituna. Untuk SMP itu telepon yang bisa dihubungi 08 57 23 64 5679. Sekali lagi 0857 23 64 5679. Sementara untuk Baitunanya ke nomor 0896 66 379 667. Sekali lagi 0896 66 379 667. Ya, mudah-mudahan kita mampu membekali anak-anak kita, buah hati tercinta kita, untuk menjadi sosok yang akan menjadikan Indonesia jauh lebih bercahaya, insya Allah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.